Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya antum hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Masya Allah. Anak-anakku soleh dan soleha, gimana kabarnya hari ini? Semoga semakin semangat ya belajarnya. Dan alhamdulillah, libur 2 pekan sudah kita lewati. Sekarang saatnya untuk kita melanjutkan pelajaran dengan tema yaitu beriman kepada hari kiamat. Apa ya hari kiamat itu? Nah, kalau mau tahu, boleh dengarkan ibu guru sampai selesai. Oke. Tapi sebelum kita memulai, ada baiknya kita harus apa? Santa, kita harus membaca doa belajar agar apa yang kita pelajari hari ini selalu mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita berdoa sama-sama ya. Ya Dun, posisi berdoa, ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuan dan berilah aku kepahaman. Amin ya rabbal alamin. Barakallah Nanda. Nah sekarang, yuk kita melanjutkan pembelajaran kita, yaitu beriman kepada hari kiamat. Apa ya hari kiamat itu ibu guru? Nah, agar tidak penasaran, ayo kita lihat Ajma bersama Uminya menjelaskan tentang hari kiamat itu apa ya. Sama-sama nontonnya ya. Hari kiamat. Besar sekali ya Bu kalau gunung dilihat dari sedekat ini. Ajmal percaya tidak kalau nanti gunung yang besar ini bisa terbang? Oh iya? Nggak mungkin Bu gunung sebesar ini bisa terbang. Mungkin Ajmal, ketika hari kiamat gunung ini akan terangkat dan berterbangan. Hari kiamat? Apa itu Bu? Hari kiamat berasal dari bahasa Arab yaitu Yaumul Qiyamah, yang mempunyai arti hari kebangkitan. Pada hari itu, semua manusia akan meninggal. Kemudian, Allah akan membangkitkan mereka kembali untuk menghitung setiap amal yang dilakukan semasa hidupnya. Setiap muslim wajib meyakini datangnya hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang mengetahui pasti kapan hari itu akan terjadi. Hanya Allah lah yang tahu. Hari kiamat terjadi dengan tiupan sangkakala yang nantinya menjadi tugas malaikat Israfil untuk meniupnya. Selain gunung berterbangan, banyak hal yang akan terjadi. Misalnya, bumi akan terbelah, langit terbuka, cahaya matahari dan bintang meredup. Lautan menjadi gelombang api yang sangat panas. Tidak ada yang akan terlindungi di hari itu. Semua makhluk akan bertemu kehancuran. Manusia saat itu akan merasa sangat panik. Setiap orang sibuk dengan dirinya masing-masing. Orang-orang pendosa akan merasakan kesedihan yang sangat mendalam.
karena tidak ada waktu lagi bagi mereka untuk bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kiamat terjadi karena Allah akan menunjukkan keadilan yang sebenarnya. Setiap manusia menerima catatan amalnya masing-masing. Di sanalah akan diketahui siapa yang akan menjadi penghuni surga, siapa pula yang akan menjadi penghuni neraka. Dari sekarang, kita harus terus mempersiapkan diri untuk menghadapi hari itu. Rajin beribadah dapat menjauhkan kita dari siksa neraka. Misalnya, sholat tepat waktu, berpuasa di bulan Ramadan, bersedekah, berbuat baik terhadap sesama, dan banyak berdoa kepada Allah untuk dihindarkan dari api neraka. Wah, kiamat itu seram sekali ya, Bu. Memang seram, Ajmal, tapi kita tidak perlu takut selama kita tetap bertakwa kepada Allah dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Bagaimana Ananda Soleh-Soleha? Sudah tahu kan apa itu hari kiamat dan apa saja yang akan terjadi ketika hari kiamat itu? Nah, Ananda Soleh dan Soleha beriman kepada hari kiamat itu adalah percaya dan yakin bahwa seluruh alam semesta ini beserta isinya suatu saat akan hancur, dan setelah itu akan ada kehidupan yang kekal, yaitu akhirat. Nah, bagaimana beriman kepada hari kiamat? Dikaitkan dengan hadis sesuai dengan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang yuk kita sama-sama simak hadis ini. Hadis tentang beriman kepada hari kiamat dengan berkatalah yang baik, pelihara hak tamu dan tetangga. Ayo kita sama-sama bacanya ya. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim jaruhu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim duifahu. Artinya, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hendaklah ia berkata baik atau diam. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, anak-anakku soleh dan soleha, iman kepada hari kiamat merupakan salah satu bagian dari rukun iman yang wajib kita yakini dan imani. Ilmu tentang hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahuinya.
Tidak ada manusia yang tahu kapan waktu terjadi kehancuran alam semesta ini. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran sudah dijelaskan berkaitan dengan hadis, di antaranya yang pertama, iman dan pengaruhnya dalam berperilaku keseharian kita, yaitu ada dalam Quran Surah An-Nahl ayat 97. Yang kedua, menjaga perkataan, itu terkandung dalam Quran Surah Qaf ayat 50. Yang ketiga, hubungan baik dengan tetangga, itu ada dalam Quran Surah An-Nisa ayat 36. Dan yang terakhir, sikap mulia terhadap tamu, yaitu ada dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 24 dan 27. Anak-anakku soleh dan soleha, bagaimana ya kita harus menerapkan hadis yang kita baca tadi dalam kehidupan sehari-hari kita? Nah, yaitu yang pertama, sikap baik saat kita berbicara. Contohnya, berbicara yang dapat membawa manfaat, yang baik-baik saja, yang enak didengar oleh orang lain, yaitu berbicara yang ahsan, berbicara saat membela kebenaran. Tapi kita nggak boleh ya berbicara yang tidak ahsan, yang tidak baik. Nah, yang kedua, sikap baik dalam bertetangga. Contohnya, memberikan bantuan pada tetangga kapanpun, baik saat dia minta ataupun tidak. Kalau kita melihat tetangga itu dalam kesusahan, maka kita harus membantunya, karena kita harus saling menghormati dan memuliakan tetangga ya. Dan yang ketiga, sikap baik saat menerima tamu. Contohnya, menjawab salam ketika tamu datang, bermurah senyum menyambut tamu, berbicara dengan sopan santun, serta ramah kepada tamu. Dan kita juga menghidangkan makanan dan minum kepada tamu. Nah, anak-anakku soleh dan soleha, agar lebih semangat lagi belajarnya, nah, ibu guru ingin mengajak antum untuk menyaksikan kisah yang sangat mulia, yaitu sahabat Rasulullah kaum Ansor yang menahan lapar semalaman karena menghormati tamu. Semoga dengan kisah ini bisa memberikan pembelajaran yang sangat berharga untuk kita ya. Ayo kita menyaksikan. Adik-adik sekalian, kisah kita kali ini terjadi pada saat Nabi Muhammad telah berhijrah dari Mekah ke Madinah. Menahan lapar semalaman karena menghormati tamu. Saat itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul dengan para sahabatnya di rumah beliau. Tiba-tiba datanglah seseorang yang mengadu bahwa ia sangat kelaparan dan membutuhkan makanan. Nabi pun segera ke rumah untuk mencari makanan. Namun ternyata tidak ada makanan sedikit pun. Nabi berkata kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku sekalian, adakah di antara kalian yang mau melayani orang ini sebagai tamu atas nama diriku?" Salah seorang sahabat dari kaum Ansar berkata, "Wahai Rasulullah, saya bersedia untuk menjamu orang ini sebagai tamu atas nama engkau." Akhirnya, sahabat Ansar itu pun pulang ke rumahnya bersama tamu Nabi tadi. Sesampainya di rumah, ia berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, orang ini adalah tamu dari Nabi Muhammad SAW. Kita wajib memperlakukan tamu dengan sebaik-baiknya." Sahabat Ansar itu pun bertanya pada istrinya, "Adakah makanan yang dapat kita suguhkan untuk tamu kita ini?" Istrinya menjawab, "Demi Allah, aku tidak menyimpan makanan kecuali hanya cukup untuk makan malam anak-anak kita saja." Mendapati hal itu, sahabat Ansar ini pun lalu berkata, "Baiklah,
Sekarang kamu antar anak-anak kita untuk tidur. Apabila sudah selesai, hidangkanlah makanan yang tersisa semuanya. Aku akan bercakap-cakap dengan tamu kita untuk mengulur waktu. Tapi bagaimana dengan dirimu sendiri? Tentunya kamu tidak akan sungkan apabila makanan hanya cukup untuk satu orang saja. Tanya istrinya. Nanti ketika aku mempersilahkan tamu kita makan, engkau matikan lampu ruangan. Katakan saja bahwa lampunya rusak dan akan diperbaiki. Jawab suaminya. Sang suami mempersilahkan tamunya yang berasal dari kaum muhajirin tersebut masuk. Sedangkan istrinya mengajak anak-anak untuk tidur. Sang suami terus mengajak ngobrol hingga istri keluar dari kamar, menandakan bahwa anak-anak mereka telah tidur. Sang suami lalu menyuruh istrinya untuk menghidangkan makanan. Istrinya lalu bergegas ke dapur dan tak lupa mematikan lampu di ruang tamu, sehingga keadaan menjadi temaram. Sang suami beralasan bahwa lampu di ruangan tamu sedang rusak dan akan diperbaiki. Tak lama, hidangan pun datang dan sang suami segera mempersilahkan tamunya untuk makan. Sang tamu pun makan dengan lahapnya. Sambil menemani tamunya makan, sahabat Ansyar ini pun pura-pura makan sambil mengajak bicara tamunya agar tamunya tidak merasa malu. Setelah selesai makan, tak lama kemudian sang tamu pun pamit pulang sambil mengucap terima kasih yang sebesar-besarnya. Setelah mengantar tamunya pulang, sang suami langsung menemui istrinya dan tersenyum karena istrinya telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Itulah Nanda sepenggal kisah pengalaman hadis bagaimana menjamu tamu seperti yang dianjurkan tauladan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nanda soleh dan soleha, mengapa beriman kepada hari akhir memiliki kedudukan yang sangat penting dalam agama Islam? Yaitu karena yang pertama, ia merupakan salah satu rukun iman. Yang kedua, banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Ketiga, sering digandengkan dengan iman kepada Allah. Dan banyak pujian bagi orang-orang yang beriman dan celaan bagi orang kafir terkait dengan iman terhadap hari akhir. Anandaku soleh dan soleha, banyak pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil setelah belajar hadis beriman kepada hari kiamat, yaitu beriman kepada hari kiamat adalah merupakan perintah untuk menghormati tetangga dan tamu, serta hanya berbicara mengenai hal-hal yang baik saja. Nah, ketiga hal itu menjadi tanda tingkat keimanan kita. Ananda soleh dan soleha, sekarang kita sudah sampai pada tahap akhir belajar kita. Semoga apa yang kita pelajari hari ini selalu mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Dan sekarang ayo kita akhiri majelis kita dengan doa penutup majelis. Yadun, posisi berdoa, ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu besok di waktu yang sama ya. Ibu guru akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.